Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok Insaf PKM akan mempresentasikan proposal kami, yaitu Ristek Saintek yang berjudul Optimalisasi Fermentasi Melalui Paparan Medan Magnet Extremely Low Frequency atau ELF untuk meningkatkan kualitas produksi dan cita rasa oncom. Nah, adapun ketua kelompok kami yaitu Kak Serly dari angkatan 2019 dan juga anggotanya ada Kak Ilma angkatan 2019, ada Kak Ega angkatan 2020 dan ada Kak Wendy dari angkatan 2020. Kak sabar kan? Are you ready guys? Langsung saja kita saksikan presentasi dari kelompok Insaf PKM. Selamat menyaksikan. Oncom merupakan makanan asli Indonesia, tepatnya dari Jawa Barat, yang banyak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan jenisnya, oncom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom hitam berbahan dasar dari kacang tanah, sedangkan oncom merah menggunakan bahan dasar dari limbah tahu atau dari kedelai. Yang mana pada umumnya oleh masyarakat Jawa Barat, selain untuk dikonsumsi, oncom juga dapat digunakan sebagai pakan ternak. Dibandingkan dengan hasil olahan kacang lainnya seperti tempe dan juga tahu, masyarakat kurang meminati oncom. Pandangan negatif tersebut muncul dikarenakan oncom terbuat dari ampas tahu atau mungkin kacang tanah. Namun, meskipun demikian, oncom memiliki nilai dan mutu gizi yang cukup baik akibat dari proses fermentasi. Di samping itu, gelombang elektromagnetik merupakan bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 0 hingga 300 Hz dan merupakan non-ionizing radiation atau radiasi yang tidak terionisasi. Rendahnya frekuensi yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik mengakibatkan energi yang dihasilkan sangat kecil, sehingga menimbulkan efek non-termal, yang artinya tidak terjadi perubahan suhu ketika berinteraksi atau menginduksi sistem. Oleh karena itu, pemaparan medan magnet ELF terhadap makanan tidak akan merusak atau mengurangi nutrisi dari bahan makanan tersebut. Maka, berdasarkan dua fakta tersebut, penulis berinisiatif melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas oncom dengan memberikan pemaparan medan magnet ELF terhadap oncom, guna meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi oncom. Di dalam PKM kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh medan magnet extremely low frequency atau ELF terhadap pertumbuhan miselia pada proses pembuatan oncom. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengaruh intensitas dan lama paparan medan magnet extremely low frequency atau ELF terhadap peningkatan kualitas oncom. Oke, selanjutnya mengenai metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Laboratorium ILF Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian eksperimen. Desain penelitiannya rancang acak lengkap. Definisi operasional variabel penelitian yakni variabel bebas dan variabel terikat. Analisis data. Hasil penelitian diolah dengan metode statistik yang sesuai dengan uji hipotesis penelitian dengan SPSS 23 menggunakan uji one-way ANOVA. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan diagram batang. Nah, selanjutnya mengenai prosedur penelitian. Tahap pertama, persiapan. Kemudian tahap kedua, penentuan sampel. Dibagi atas dua kelompok, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok kontrol terdiri 12 sampel, sedangkan pada kelompok eksperimen terdiri dari 54 sampel. Pada kelompok kontrol tanpa paparan medan magnet ELF, sedangkan pada kelompok eksperimen dengan memberikan paparan medan magnet ELF dengan intensitas 500 mikrotesla dan 700 mikrotesla.
dengan lama paparan 45 menit, 90 menit, dan 120 menit. Setelah itu, melakukan perhitungan jumlah mikroba. Selain itu, juga mengamati usia simpan oncom. Setelah kita menghitung jumlah mikroba dan mengamati usia simpan oncom, selanjutnya kita ambil datanya. Setelah itu, kegiatan menganalisis data dan melakukan pembahasan serta menarik kesimpulan. Jadi saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual PKM kami, yaitu pemilihan magnet dipaparkan ke oncom, maka akan mengakibatkan mikroorganisme berkurang, sehingga kualitas produk akan meningkat dan usia simpan juga semakin panjang. Ketika oncom difermentasi, maka cita rasa akan bertambah. Nah, inilah desain penelitian oncom. Dari desain ini, bahwasanya dibagi atas kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana kelompok kontrol terdiri dari 18 sampel, sedangkan pada kelompok eksperimen terdiri dari 54 sampel. Kemudian setiap intensitas dibagi per waktunya, ada 45 menit, 90 menit, dan 120 menit. Kemudian dari kelompok kontrol itu ada kotak-kotaknya. Masing-masing kotak ada 3 sampel. Pada kelompok kontrol ada 4 kotak, berarti dikali 3 sama dengan 12 sampel. Sedangkan pada kelompok eksperimen ada 18 kotak. Masing-masing 3 sampel, berarti 18 dikali 3, berarti ada 54 sampel. Kemudian ada 5 jam, 10 jam, dan 15 jam. Itu maksudnya apa? Diteliti atau dilihat setelah 5 jam pemaparan, setelah 10 jam pemaparan, dan setelah 15 jam pemaparan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anggaran biaya dan jadwal kegiatan dari Insaf PKM. Anggaran biaya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya peralatan penunjang sebesar 6.025.000. Yang kedua ada biaya bahan habis pakai sebesar 1.130.000. Yang ketiga ada biaya perjalanan sebesar 1.200.000. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain sebesar 1.995.000. Dan total keseluruhan jumlah biaya adalah sebesar 10.350.000. Selain itu, Insaf PKM juga melaksanakan kegiatan penelitian selama 3 bulan yang terdiri dari persiapan bahan baku, persiapan peralatan, kegiatan penelitian, pengambilan data, pengukuran hasil, analisis data, pembuatan laporan, dan juga publikasi ilmiah. Gimana guys? Mantap kan? Ya jelas lah, Insaf PKM. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!